Dan pada saat kita melakukan deal-dealan, si dukun ini atau si orang yang memakai, itu deal-dealannya seperti apa? Konsekuensinya apa? Kapan tumbal itu harus dipersembahkan? Setelah terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini ya? Kali ini yang sedang ramai dibahas oleh netizen di media sosial ya, terutama tentang ya public figure atau dunia hiburan, adalah pengakuan mengejutkan mengenai praktik pesugihan ya, tumbal hingga ciri-ciri orang yang diduga terikat perjanjian gaib ya. Percakapan ini memancing pro dan kontra teman-teman ya, karena membahas konsekuensi pesugihan ya, tumbal keluarga hingga pengalaman yang diklaim pernah disaksikan langsung. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, saya potong dulu teman-teman ya videonya. Menurut saya pembukaan video ini langsung mengangkat tema tinggi, besar, tangannya itu punya panjang-panjang, berbulu, itu menjulang ke atas, giginya terus ke bawah iya, matanya merah, bertanduk, itu baunya busuk mak. Orang yang punya pesugihan itu ada cirinya. Bisa dijelaskan ya? Nomor ciri yang paling gampang aja ya. Ya, paling signifikan. Saling pandang matanya. Kalau dia diajak pandang-pandangan mata, catok lawung, ngarani, pandang-pandangan mata. Catok lawung. Cara face to face antara sampean karo aku gini, kata-kata dia nggak kata-kata berani. Kenapa Nyai? Yang ditumbalkan itu keluarga sendiri? Karena perjanjian itu kan ke diri sendiri. Kita kan punya turunan darah. Nah itu loh, dia bisa mencium Aroma. Aku gelem perjanjian karo kowe, cuma aku pengen jaluk anak turunmu. Itu betul sakit bener kan, tapi sekarang udah mulai sembuh. Setelah ini akan kita undang lagi setelah semuanya sehat-sehat, Kak Fitrinya sehat, dia baru bisa jalan. Kemungkinan dia ke studio itu pakai ini ya, diantar supir atau diantar naik Grab kayak gitu, karena memang nggak bisa naik motor. Kak udah jenguk Fitri, udah bukan jenguk lagi, kita anterin dia ke rumah sakit. Ada itu sakit medis kah? Medis ya, non medis ya. Jadi ada dua ini ya penyakitnya. Mbak Fitri udah sehat, Kak, udah berangsur sehat ya. Mbak Fitri alhamdulillah udah baikan sekarang. Nanti kalau dia udah fit, kita undang lagi podcast. Udah dijawab ya, Kak Fitri udah mendingan, udah baikan. Nanti kita undang lagi podcast kalau dia udah fit. Yang jelasin nanti Kak Fitri aja, dia didiagnosa apa ya. Ya, selain ada sakit medis, ya itu akhirnya larinya ke medis guys. Akhirnya larinya ke medis. Kalau sudah sembuh Kak Fitri, kita podcastin lagi. Masih kita sembunyikan ya sakitnya, takut didengar oleh si Anu ya. Sambil beberes rumah pelakunya diungkap saja, ya nggak bisa dong, karena ini kan berhubungan sama non medis ya. Jadi kita nggak bisa menjudge si pelaku gitu. Karena kalau dia misalkan terbukti ternyata bukan dia gitu, itu yang kita takutkan. Sakit non medis ya, medis ada, non medis ada. Coba cari mantan satpam dan sopirnya. Iya, karena akses kita ke sana itu, kalau Mbak Fitri, dia udah lama tuh sebelum satpam, mungkin satpam yang terdahulunya yang ada, tapi dia kayaknya nggak mengalami. Nah, yang terbaru itu Mbak Tuti ya. Yeah. Mbak Tuti itu memang dia mungkin kemungkinan besar ya, dia masih ada kontaknya si security, itu masih ada security atau supir ya.
kacau teman-teman ya. Jadi ada sosok yang bentuknya seperti ini di rumah Mami O. Ya Mami O ini siapa saya juga kurang tahu ya. Tapi saya mendengarkan podcast dari namanya Jejak Backpacker di YouTube. Kalian nonton aja teman-teman ya. Yang katanya artis gitu ya, pesugihan di Gunung Kawi. Dan saya yakin ini tuh adalah praktek pesugihan. Karena ada 3 hal yang akan saya jelaskan ini teman-teman ya. Jadi pertama sosok ini nih yang dia lihat, ada sosok berbulu besar seperti gorila gitu ya, bermata merah. Itu tuh masuk ke kamarnya si bapak ya, suami artis tersebut. Tiba-tiba suaminya itu sakit teman-teman ya, bahwa ini itu disebut dengan genderuwo gitu ya. Sering dikaitkan dengan beberapa alasan teman-teman ya. Ini ada simbol perjanjian gaib ya, mungkin yang di situ ya istrinya itu mungkin membawa simbol perjanjian apa saya kurang tahu ya. Dan ini sosok pekerja mistis. Nah ini apakah sedang mencari tumbal atau apa nih teman-teman ya, dan sebagainya. Oke, ini yang pertama teman-teman ustaz ya. Dan kita akan ke hal yang lebih teknis lagi. Anaknya itu ketempelan ular gitu ya, ular hitam. Nah, saya nanya, ular hitam itu maksudnya apa ya? Kalau dari mitos dan kepercayaan itu artinya petanda tamu atau kehadiran makhluk halus dalam rumah gitu ya. Lalu kaitannya dengan pesugihan, ini AI yang ngomong teman-teman ya, bukan saya ya. Siapa ya? Nggak tahu ya rumahnya siapa ya. Cuma biasa rumah artis kan seperti ini teman-teman ya. Nah ini rumah artis yang saya lihat ini, kita lihat itu tuh agak sulit untuk menemukan ular di sini teman-teman ya. Pertama, kalau di perumahan mewah, biasanya tempatnya itu sudah dibangun banyak teman-teman ya, fasilitasnya, entah rumah-rumah, mungkin mall, atau tempat belanja, tempat rekreasi seperti salon dan sebagainya. Maka dari itu, kalau rumah mewah tempatnya, itu tuh agak sulit ditemukan ular. Apalagi ular itu habitatnya itu adalah di sawah, terus di rawa-rawa gitu ya. Jadi ada tingkat kelembabannya teman-teman ya. Dari sudut pandang saya ya sebagai arsitek, ini tuh kan rumahnya desainnya seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak ada halamannya, yang mungkin ini sebetulnya rumah di Indonesia itu kalau secara aturan harusnya memiliki taman dan ruang resapan teman-teman ya. Maka dari itu rumahnya ini sebetulnya bisa kena sanksi nih kalau menyalahi aturan yang ada di Indonesia gitu ya. Meskipun tiap daerah itu beda, kalau urban itu kan bisa seluruhnya bisa tanpa resapan gitu ya. Tapi di sini tuh kesannya tandus teman-teman ya. Mungkin karena mobilnya banyak, orang kaya gitu ya. Tapi hal yang tandus ini menyebabkan sulit teman-teman ya untuk hewan itu masuk, terutama ular gitu ya. Karena tempatnya itu tidak lembab. Jadi akan sangat sulit ditemukan ular di sini. Apalagi kalau kita lihat di sini, ini tuh ada basement ke bawahnya teman-teman ya. Kita lihat di sebelah kiri itu. Nah itu isinya tuh untuk mobil parkir, semua mobil mewah. Jadi kalau ular mau masuk ke rumah itu, udah tanahnya kering gitu ya, ular akan sulit melata di situ. Dan juga ini naik juga rumahnya ya, mungkin setinggi 2 meter kurang lebih nih. Ini di atas kepala bapak ini ya. Jadi ular itu kalau mau masuk ke rumah itu udah jauh, tandus gitu ya. Harus naik ke atas 2 meter, sulit sekali teman-teman ya. Mau lewat pipa pun sulit gitu. Jadi hampir tidak mungkin ya ditemukan ular begitu, apalagi bisa tepat banget ya warnanya hitam gitu ya. Jadi secara teknis bangunan itu tuh sebetulnya kurang make sense kalau ular itu masuk situ. Jadi mungkin chance-nya itu 0,0% gitu ya. Lalu yang ketiga teman-teman ya, yang saya lumayan yakin ini adalah pesugihan, adalah biasanya pesugihan itu memakan tumbal teman-teman ya. Itu tuh nggak selalu manusia, tapi juga bisa yang masih di dalam perut teman-teman ya. Jadi anak lagi berkembang, tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan hilang gitu. Nah kalau saya dengar dari podcastnya itu kan juga seperti itu teman-teman ya. Dia sempat keguguran 2 kali dan sebagainya, cuma kita nggak pikir macam-macam lah. Mudah-mudahan itu karena sakit atau apa gitu ya. Banyak sekali karyawannya yang jadi korban teman-teman. Ini tuh saya juga tahu ya. Ada orang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ke Gunung Kawi, memang karyawannya itu jadi tumbal teman-teman ya. Banyak ada aja pokoknya yang menghilang, terpulang dan sebagainya. Ini saya di dunia arsitek teman-teman ya. Makanya kan yang kayak gitu tuh kontraktor. Jadi kontraktor itu biar laris itu mereka ke Gunung Kawi sangat udah terkenal banget di seluruh Indonesia. Itu semua tahu Gunung Kawi itu pusatnya terbesar pesugihan teman-teman ya. Jadi kalau di arsitek itu udah lekat sekali gitu ya. Makanya ada sebutannya itu tumbal proyek. Nah tumbal proyek itu ya karena seperti itu teman-teman. Saking banyaknya kontraktor yang ke Gunung Kawi, jadi masyarakat itu udah tahu semua. Rahasia umum gitu kalau Gunung Kawi itu ya kalau di proyek memakan korban gitu ya. Itu udah hal yang sangat lumrah gitu. Makanya ketika kemarin ada yang ke situ lagi ke Gunung Kawi ini langsung mengangkat tema yang sangat sensasional ya. Jadi 7 menit pertama ini memang sangat menghook sekali ya. Sehingga otomatis ya membuat orang penasaran. Namun saya secara pribadi menganggap semua pengakuan seperti ini ya tidak boleh langsung dipercaya mentah-mentah. Cerita pengalaman pribadi memang menarik untuk didengar, tetapi tetap perlu disikapi dengan akal sehat. Jangan sampai karena narasinya terdengar meyakinkan, kita justru menganggap semua klaim tersebut sebagai fakta yang sudah pasti benar. Saya tidak meragukan teman-teman ya, saya tidak meragukan atau menyalahkan komentar-komentarnya atau pendapat netizen, tetapi saya tidak menganggap apa yang mereka sampaikan itu pasti benar. Tolong itu dibedakan. Lanjut. Kok cuma ruang doa aja atau apa? Ya, kalian kalau misalkan nanya maling juga ditanya kamu maling bukan, jawabnya bukan teman-teman gitu ya. Dan lu tau gak, lu ninggalin orang kayak begitu, itu makan badan loh.
Begitu lu udah, nah si paranormal yang Mamski lihat ini ya, paranormal ini udah lihat, dia itu, si makhluk bisa mecah dirinya dia sampai beribu-ribu kopian. Mengkloning diri sendiri, yang namanya si makhluk, beribu-ribu kloningan, masuk merangsek lewat pori-pori. Aduh, Bu, lu udah kagak bisa. Lu pikir lu bisa lolos kagak bisa. Begitu lu bilang, iya, saya mau, setuju perjanjian saya, yang penting saya kaya, selesai hidup lo. Sampai ke bawah, itu mesti diselamatin anak-anaknya. Keturunannya harus diselamatin. Serius. Serius, guys. Enggak, itu salah itu. Adika RO itu salah. Itu Adika RO si J itu kan lagi banyak nih sekarang nih. VP-nya itu udah diedit, nggak boleh juga mengedit sampai informasinya salah. Dia tuh lagi cerita untuk konten, bahan kontennya dia waktu punya tema-tema apa namanya horor itu loh. Jadi dipotong-potong diedit itu, gua nggak mau bahas itu jadi fitnah. Gua nggak mau, nanti gua dosa. Ya, gua nggak mau membahas yang fitnah. Bisa bebas di keturunan apa yang kagak bisa. Kagak ada. Lu tahu nggak sih, si paranormal kan ngobrol sama silumannya tuh. Lu tahu dari kapan? Udah dari 100 tahun lebih. Berapa generasi tuh? Udah 100 tahun lebih ke atas nih. Gak bakal mau dia. Ya tadi yang dia bilang, alasannya dia adalah karena kalau dia udah ngasih kekayaan ke buyut-buyutnya, itu kekayaannya kan turun lagi ke bawah tuh. Terus dimakan lagi sama anaknya. Apapun deh yang dihasilkan kekayaan itu kemakan sama anak-anaknya, ke bawah lagi, ke bawah punya anak lagi, anak punya anak, itu tetap ada stempel di pala. Itu paling rakus, tau gak dibilang untuk apa? Untuk jadi budak saya. Saya mau itu jadi budak saya. Dan si orang yang numbalin ini, yang keperjanjian di awal, udah jadi siluman juga. Udah gak ada bentuk manusia, gak berbentuk manusia. Jadi jahat, bengis, jadi udah gak bakal diterima, bakal masuknya ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Pesugihan putih itu nggak ada. Mau sampai kapanpun pesugihan putih itu nggak ada. Itu dampaknya bukan hanya ke 7 turunan, tapi semua turunan hingga kiamat. Jangan salah, semua keturunan hingga kiamat itu nggak ada juntrungnya itu. Makanya jangan cari-cari pesugihan. Itu pasti dihancurin semuanya. Makanya jangan pernah cari pesugihan. Kalau pingin kaya kerja, banting tulang, ya. Habis itu ngirit, jangan boros, sedekah jangan lupa. Duit jangan buat hambur-hambur yang gak jelas. Nabung. Itu kalau ingin kaya. Pesugihan mau modal apa aja, tumbalnya nyawa. Gak ada pesugihan gak tumbal nyawa, gak ada. Jin mana coba kasih tahu saya. Jin mana yang pesugihan tapi tumbalnya bukan nyawa? Kasih tahu saya biar saya temui jin itu. Biar saya sekalian yang minta. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Pesugihan tetap tumbalnya nyawa. Dan itu dampaknya bukan 7 turunan. 7 turunan itu sedikit. Tanpa terhitung keturunannya. Makanya kalau ingin kaya, kerja keras, nabung, sedekah. Assalamualaikum. Ternyata setelah kita sampai di Malang, dapat kabar nggak baik ya, bahwa si teman kita itu bilang kalau konten kreator itu nggak bisa masuk nih, karena dari yang viral kemarin itu imbasnya orang-orang di Keraton Gunung Kawi itu ya kecewa lah dengan apa yang dilakukan sama si konten kreator ini. Mohon maaf di sini saya nggak menyebut nama, mungkin dari teman-teman sendiri udah bisa melihat lah siapa yang saya sebut ya, maksudnya yang saya maksudkan gitu. Jadi akibat dari si ulah konten kreator ini atau influencer ini, imbasnya mereka itu jadi kayak semacam memprotek di ruang lingkup. Duitnya dari mana nggak disebutin. Ini yang aku jelasin uang pesugihan ya, bukan pengelarisan ya. Kalau pengelarisan nanti aja lah aku ngebahasnya. Ingat ya buat kalian yang tentang kalau mau ngebahas hal-hal kayak gini tuh apa adanya aja. Karena bangsa mereka itu juga tidak basa-basi kayak bangsa manusia, banyak basa-basinya. Mereka A, B, B gitu. Kalau manusia A dipelintir jadi B. Dikasih tahu yang benar, nyangkal, nggak mau. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Karena dia tuh hanya melihat casingnya aja gitu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. Jadi hampir 75% uang pesugihan itu bentuknya itu emas, sayang. Jadi kalau dijual itu jadi duit.
Makanya kalau ada yang namanya penggandaan uang, itu bohong. Yang ada uang yang aslinya kamu diganti sama duit yang bohong-bohongan. Oke? Ingat ya, hidup ini itu yang penting satu, ibadah sesuai keyakinan dijalani, berbuat baik, udah berjihad untuk anak dan istri, bekerja gitu. Terus nggak usah ikut-ikutan, maaf ya, banyak banget tuh orang-orang yang katanya ngikut-ngikut padepokan ini. Nggak semua padepokan ya, maaf, tidak semua padepokan, banyak padepokan yang nggak benar alirannya. Aku tidak mau mengatakan yang ini yang itu, pokoknya banyak yang nggak benar, tapi tidak semuanya ya. Ngikut-ngikut kayak gitu jadi nggak benar, meninggalkan anak istri, tidak mau bertanggung jawab sama anak istri, ya kan? Maaf ya, yang mondok aja tidak semua, banyak yang ustadznya nggak benar, apalagi ngikut-ngikut padepokan. Jadi malas kerja nantinya. Nanti kalau udah kerja duitnya dikasih ke gurunya. Nah, udah dikasih makan, udah dikasih doa-doa, udah kayak dihipnotis. Maaf, tidak semuanya gitu. Oke, kembali lagi. Uang pesugihan itu ya kebanyakan ya dari emas bentukannya, nanti dijual jadi duit. Dan ingat, pesugihan itu nggak bisa putus kecuali metong ya. Jadi kalau ada yang bilang bisa, udah deh, nggak usah nyangkal. Dikasih tahu, netizen itu suka nyangkal. Oh, lihat di Google, terserah kamu mau ngomong apa. Aku tuh kalau ada orang yang komen aneh-aneh, mending aku hilangkan aja, lenyapkan aja gitu loh. Ngapain sampah gitu loh. Makanya hidup ini nggak usah aneh-aneh ya. Makanya kalau orang nggak punya sering dihina itu kadang-kadang ada bisikan setan gitu. Kalau nggak kuat iman, kita tuh terbawa arus ya. Jangankan jangan. Oke, saya potong lagi untuk yang kedua kalinya. Saya melihat narasumber semakin detail ya, atau netizen lah begitu. Itu semakin detail menjelaskan mekanisme pesugihan dan kaitannya dengan tumbal. Justru pada bagian seperti inilah penonton harus semakin kritis teman-teman ya. Dan menurut saya pembahasan mengenai hal-hal gaib memang menjadi konsumsi publik itu memang sangat menarik gitu kalau urusan hal-hal gaib, apalagi berhubungan dengan artis. Tetapi jangan sampai memunculkan prasangka kepada orang lain hanya karena dikaitkan dengan ciri-ciri tertentu. Bijak dalam menyaring informasi itu jauh lebih penting teman-temannya daripada sekedar percaya karena ceritanya terdengar dramatis dan meyakinkan. Lanjut. Kan anak istri, umur sendiri aja dia bisa digadaikan. Ya kan? Dan biasanya setahu aku, kalau menurut batin aku yang bilang, pesugihan itu biasanya setiap tumbalnya itu setiap hitungan ganjil sekali. Itu bisa dari menantu, anak, ya, seperti itu, menantu, anak, ataupun pembantu yang memang, dan biasanya dikasih tanda, dikasih makanan atau dibeliin baju atau dibeliin apalah, pokoknya kayak disayang dulu, habis itu barulah dimasukin ke perangkapnya dia. Gitu ya. Sama sih kayak penglarisan juga sama, cuman kalau penglarisan itu bedanya dia punya dagangan nih, kayak dibikin yang tidak sewajarnya gitu, dibikin orang itu yang imannya nggak kuat itu, yang lewat di situ, yang lewat, oh mampir sini, kayak ditarik energinya, tapi nggak bertahan lama, ditarik yang tidak sewajarnya. Makan di situ enak, tapi kalau baca Bismillah ya muntah gitu loh. Maaf ya. Kalau benar-benar orang itu bacanya dari hati, terus orangnya ibadahnya kuat, makan yang pakai penglarisan itu langsung gak enak. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang makanan dimakan di situ enak, dibawa pulang baru berapa menit udah hambar, udah gak enak gitu. Biasanya nggak semuanya ya, tapi emang itu ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya yang pakai penglarisan itu biasanya ramenya tidak sewajarnya, tapi ada hitungan tahunnya. Biasanya tumbalnya bisa karyawannya atau naruh duit di situ, siapa yang ngambil nanti ya itu buat tumbalnya. Ataupun biasanya sering ada kejadian di rumah makan, di depan rumah makan ada yang kecelakaan, entah itu accident atau tertabrak terus nanti hancur di situ balangnya, hancur, darahnya mengalir, itu aja juga bisa, itu bisa juga, itu buat wadal juga, nanti makin kayak gitu makin rame gitu ya. Tapi kan maaf tidak semuanya gitu ya. Tapi kalau ciri-ciri yang penglarisan emang ramenya nggak sewajarnya gitu. Jadi kayak dibikin kayak gitu. Nah, itu bedanya, tapi tetap tumbalnya sama gitu. Dan
Kenapa biasanya orang yang punya pesugihan itu kalau dibilang pelit, mereka itu nggak juga gitu. Karena apa? Karena mereka tuh senang semakin ada orang utang yang nggak mau bayar, bisa jadi tumbal gitu loh. Begitu. Kan dia akan memberi biasanya, yang diminta siapa nih? Dia kan ada perjanjian, oh tahun ini aku boleh nggak ngasih orang lain? Boleh. Terus jadi siapa gitu? Pembantunya, karyawannya, pekerjaannya. Karena di tempat aku juga, dulu aku pernah kerja juga, iya kan? Aku bareng orang Banten dulu. Aku tuh ngeliat ya di pohon apa itu sukun ya di dalam rumah tuh gede banget, kayak ada kepala yang digantung gitu pakai kain ori. Terus ya aku diem aja gitu kan. Itu punya pesugihan majikan aku tuh. Terus yang orang Banten itu juga sensitif. Terus dia baru datang malam-malamnya kayak kesurupan, teriak-teriak 2 orang. Terus aku bacain Yasin lah dia. Terus aku bacain ayat suci Al-Quran pakai Qurannya aku. Mukenanya ketinggalan dipakai sama aku. Terus ada mukenanya dibawa pulang sama aku, dibawa pulang ada di rumahku. Itu dulu 2000 berapa ya, dulu lah gitu, langsung dibawa pulang ya. Kayak ya mau kayak gituin, cuman kayak langsung anaknya sensitif gitu ya. Jadi ingat ya, namanya pesugihan itu dia akan apes, sekeluarganya itu apes, akan sial, mau usaha apa juga bakalan apes. Bahkan ada orang sakit-sakitan, badan kalian nggak usah diisi apa-apa. Ada orang yang katanya udah berobat ke sana sini. Terus aku bilang, kamu tanya deh sama keluarga kamu, ada nggak yang keluarga kamu ada yang punya gini. Terus dia bilang iya gitu. Orang tua saya pedagang. Ya udah, sakitnya kamu ya mau buat dimetongin. Iya, sebelum itu aku emang dikasih lihat kayak gini. Berarti ini jawaban yang selama ini saya cari, ternyata dapet juga dari Mbak Retno. Alhamdulillah gitu kan. Ya udah, aku suruh banyakin ibadahnya, pasrah sama Allah, karena memang orang tua kamu melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi ya itu karmanya kamu. Masalah nanti umur kamu panjang atau enggak ya kamu mintanya sama Allah, ya gitu kan. Nah, jadi buat kalian mau susah mau senang, hidup kalian di jalan yang benar. Aku nggak percaya sama gitu-gituan, aku percaya sama yang Maha Kuasa aja. Ya udah, temuin yang Maha Kuasa, temuin gitu loh. Dikasih tahu ngeyel. Sarwenda bersama adiknya dan timnya selalu terlihat bersuka di dalam kesombongannya, bahkan berani menantang-nantang netizen. Benarkah semua karena ada dukungan dari kekuatan yang tidak terlihat? Apakah mereka akan mampu mempertahankan kesombongannya? Inilah momen Sarwenda dapat ramalan buruk, guys. Video ramalannya dari Denny Darto. Di video itu ya, Sarwenda dapat kartu tarot yang bernama The Devil. The Devil sendiri adalah identik dengan haus duniawi, hubungan dengan tidak sehat, dan keserakahan. Ini tuh bikin netizen berpendapat kalau ramalan ini akurat banget buat Sarwenda. Saya melihat Sarwenda ini akan kehilangan rumah mewahnya dan hak asuh anak-anaknya. Oh, ada yang tumbang nggak? Tumbang tuh artinya jatuh lah dia posisinya. Yang selebritis yang tumbang, karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot. Pekerjaannya full di entertainment, dunia selebritis, jobnya semuanya nol. Nah, sampai nol ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Aduh, makin gak ngerti deh sama kubunya si Endah itu ya. Katanya dia berjuang untuk anak, tapi begitu diajak ketemu tanggal 11, dia membatalkan karena alasannya katanya si pihak Ruben sudah mendaftarkan gugatan hak asuh ke pengadilan gitu ya kan. Endah, kalau lu emang ibu yang baik, emang berjuang untuk anak, untuk kebaikan anak, kenapa lu nggak datang aja tanggal 11? Kan itu bisa untuk bersilaturahmi, siapa tahu hubungan kamu sama Ruben itu membaik, semua masyarakat juga membaik, arah kiblat netizen itu juga berbalik gitu kan, lagi jadi membela lu lagi, dagangan lu laku lagi, bukan kayak begini. Lu bilang katanya jangan balas pantun, tapi malah kayak nantangin. Katanya tunggu aja sampai tanggal 15 bakalan ada hal-hal yang dikuak lagi. Nah, kita juga nunggu-nunggu nih kira-kira apa tuh tanggal 15 tuh yang dikeluarkan pihak sono, ya kan? Apakah chat-chat settingan kayak kemarin, chat-chat editan kayak kemarin, atau apa? Ya kita sebagai netizen, walaupun kita nggak pinter hukum, nggak pinter ini itu gitu ya kan, tapi kita lo paham, kita lo ngerti sebenarnya orang yang baik, orang yang punya niat baik, yang punya tujuan.
Oke, saya potong lagi untuk yang ketiga kali videonya. Dan pada bagian ini pembahasannya semakin dalam ya, komentar-komentarnya semakin meruncing dan sangat emosional menurut saya. Sehingga suasana videonya ya, kita menyaksikannya itu juga semakin menegangkan. Saya pribadi lebih tertarik teman-teman ya, melihat bagaimana para narasumber, para konten kreator, para netizen itu menyampaikan keyakinannya dengan penuh percaya diri. Namun sekali lagi, menurut saya setiap orang itu berhak memiliki pandangan masing-masing. Dan penonton juga berhak untuk setuju maupun tidak setuju. Yang paling penting adalah ya tidak menjadikan isi pembahasan yang disampaikan oleh netizen, kemudian oleh narasumber atau oleh konten kreator itu sebagai dasar untuk menghakimi siapapun. Lanjut. Tujuan baik itu seperti apa? Nah, kalau kamu ini terkesan mengada-ngada, terkesan berbelit-belit dalam menyelesaikan masalah ini, yang padahal kata kamu ini adalah demi anak-anak, biar mental anak-anak terjaga gitu ya Kak. Tapi kenyataannya apa? Yang kamu pertontonkan ini justru kamu seolah-olah ingin menantang kubu Ruben untuk salah dan benar gitu. Ini satu aja pertanyaan ya Enda ya, satu pertanyaan. Sebenarnya lu kekeh banget ngerebutin hak asuh itu, lu nggak rela banget anak lu itu diasuh sama bapaknya, itu kenapa? Apa karena takut kehilangan 200 juta? Takut kehilangan fasilitas? Atau takut kehilangan exposure lagi dari kamera sorotan media gitu, jadi lu redup? Apa sebenarnya yang kamu takutkan? Atau kamu malah takut kalau anak-anak itu akan berbicara, akan ngomong sesuatu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan isi hati mereka sama yang dilakukan sama Onyo? Karena otomatis nanti kalau lu nggak dapet hak asuh itu jatuh ke tangan Ruben, berbalik arah gitu ya kan, otomatis kan Ruben udah nggak perlu lagi kan ngeluarin duit ratusan juta buat kamu gitu kan, bukan buat kamu sih, buat anak-anakmu katanya gitu. Jadi ya otomatis tidak ada 200 juta itu. 200 juta itu kan pasti sudah dialihkan untuk kebutuhan anak-anaknya, karena anak-anaknya nantinya akan diasuh oleh Ruben gitu ya kan. Herannya loh, kok ada sih ibu setega ini gitu ya kan. Padahal kalau kamu itu dari awal, kamu itu nggak usah neko-neko, waktunya anak-anak sama kamu ya sama kamu, waktunya anak-anak sama bapaknya ya sama bapaknya, kasih no sesuai keputusan persidangan 4 hari di elu, 3 hari di bapaknya. Kan lumayan lu, 3 hari bisa mesra-mesraan, bisa bucin-bucinan no sama si CEO di rumahnya Ruben. Bertingkah sih lu. Coba kalau lu nggak gini, masalah ini nggak bakalan besar, nggak bakalan seperti ini, lu nggak bakalan kehilangan endorsan, nggak bakalan dihujat, nggak bakalan kebongkar no gunung kawian ya kan. Tapi ya kembali lagi, semua yang kita lakukan di dunia ini semesta mencatatnya. Ingat itu, hukum karma itu ada, hukum tabur tuai itu ada. Mungkin aja kan si Endah dulunya begini, begitu, begono, kita juga nggak tahu. Sekarang akhirnya dibalas oleh alam seperti ini. Kita nggak tahu juga kedepannya nanti seperti apa ya kan. Jadi mari kita tunggu aja kelanjutannya si Endah dan komplotannya itu berujung seperti apa. Dan untuk si Jordi, lu diem-diem baik deh. Sekarang udah banyak tuh suruhan boykot buat lu. Untuk pengacaranya juga baik-baik deh, jangan cuma nyari duit doang, membutakan klien, menyuruh klien bikin laporan ke sana, ke sini, ke situ, nanti ujung-ujungnya jadi blunder. Ya tahu kita kalau kalian itu dibayar untuk membela, tapi ya pakai logikanya, kira-kira ini nanti efeknya seperti apa gitu loh. Bener deh kata netizen, lu magang, makanya kayak gini-gini aja harus diajarin sama netizen ya kan? Pesugihan Gunung Kawi, mitos atau fakta? Nah, kemarin itu kan ramai banget dibahas. Ada pesulap merah juga, dia udah menelusuri jejak pesugihan Gunung Kawi. Konon katanya pesugihannya itu ada 2 jalur. Jadi jalur langit, tirakat gitu, memohon rezeki pada Yang Maha Kuasa. Sama satu lagi adalah jalur black magic alias jalur gelap ilmu hitam. Nah, aku orangnya agak skeptis ya sama gini-gini, jadi kayak antara percaya dan nggak percaya. Tapi aku punya cerita satu nih, ini masih saudara yang jauh, makanya aku bisa kedengaran ceritanya. Sebut aja namanya Pak Adit. Jadi Pak Adit ini kayak cindo-cindo yang punya toko gitu loh ya, nggak kayak aku Cina tanpa toko. Jadi si Pak Adit ini punya usaha, dia itu usahanya usaha besi gitulah ya, bisa dikatakan salah satu usahanya yang paling utama tuh adalah besi. Jadi Pak Adit ya punya istri dan punya 3 anak, jadi 2 cewek dan 1 cowok. Terus di satu titik itu mungkin dia merasa udah mentok sampai dia harus minta
pesugihan ke Gunung Kawi, nggak tahu apa alasannya. Intinya pergilah dia ke Gunung Kawi, dan selepas itu nggak tahu ritual apa yang dilakukan dia. Habis itu usahanya tuh benar-benar booming banget. Dia dapat tender banyak, dan nggak cuma usaha besi, terus dia buka usaha lain dan semuanya sukses sampai jadi konglo, benar-benar kaya banget. Nah, dia seperti yang aku ceritain, dia punya 3 anak. Anaknya 2 cewek, dan yang paling kecil itu adalah si bungsu cowok yang disekolahin sama dia di luar negeri. Jadi ini konon katanya anak sayangan dia, si ketiga, si bungsu ini disekolahin ke luar negeri, terus dipanggil balik sama dia ke Indo buat mewarisi bisnisnya dia yang udah gede ini. Waktu awal-awal balik dari luar negeri, si anak ini tuh kayak pergi ke luar kota gitu, tapi keluar kotanya nggak terlalu jauh sama teman-temannya. Di dalam satu mobil, anak cowok ini berempat atau berlima gitu di dalam satu mobil, terus terjadi kecelakaan. Dan yang meninggal itu cuman anak cowok Pak Adit aja. Teman-temannya yang lain terluka tapi nggak apa-apa, nggak ada yang meninggal. Jadi katanya dia tuh kelempar keluar dari mobil. Oke. Jadi pasti terpukul dong Pak Adit dengan keadaan ini. Terus akhirnya karena mungkin ya dia juga terpukul, usahanya mungkin mulai turun kali ya. Nah, di tengah-tengah usaha dia yang turun ini, si anak ceweknya dia itu kayak kena depresi gitu loh. Entah karena dengan semua kejadian yang terjadi ini terus dia jadi depresi atau gimana. Pokoknya intinya sampai si anak cewek ini harus masuk ke rumah sakit jiwa, jadi masuk ke RSC. Jadi terus usahanya Pak Adit itu mulai bangkrut, mulai turun, sampai di satu titik di mana Pak Adit itu tidak tahan dan dia membun-bun dirinya. Jadi dia memutuskan untuk lock out dari dunia ini. Ya udah, tinggallah si istrinya sama anak ceweknya. Istrinya ini tidak pernah kerja, nggak pernah diajarin usaha juga, jadi harta-harta yang tersisa itu dibuat hidup sama istrinya. Bahkan dibuat pacaran, jadi beberapa tahun berselang, terus si istrinya Pak Adit punya pacar lagi. Harta yang tersisa dari Pak Adit cuma tinggal 1 rumah, dan 1 rumah ini sekarang jadi objek rebutan antara si pacar istrinya, dan istrinya tentunya sepaket, sama anak ceweknya. Dan katanya tuh kayak drama banget, dibilang umur, jodoh, rezeki, ya mati hidup itu semua di tangan Tuhan. Jadi bisa aja ya mungkin semua yang terjadi ke Pak Adit itu kan karena dia percaya gitu loh, dia akan sukses, makanya dia jadi sukses ya. Aku juga nggak tahu, tapi kenyataannya itu yang terjadi gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain punya pengalaman atau mungkin pernah dengar cerita dari teman atau saudara yang pesugihan ke Gunung Kawi, mau cerita di bawah sini boleh. Tapi aku tetap agak kurang percaya sih sama yang gitu-gitu. Kalau kalian gimana? Malam. Oke, teman-teman, saya potong lagi videonya. Dan menurut saya semakin lama videonya berjalan, semakin banyak cerita yang membuat saya atau membuat rasa penasaran saya termasuk juga penonton itu tetap terjaga gitu ya. Akan tetapi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kisah-kisah seperti ini lebih tepat dijadikan bahan diskusi, ya, debat kusir lah begitu, lebih kerennya daripada dijadikan sebagai keyakinan atau pegangan mutlak ya. Saya justru lebih tertarik melihat bagaimana respon masyarakat yang biasanya terbagi menjadi 2 kubu, yaitu antara yang percaya sepenuhnya dan yang tetap skeptis atau meragukannya. Lanjut. Untuk penonton dimanapun berada, jadi saat ini saya sedang berada di Gunung Kawi untuk meluruskan semuanya yang sedang viral saat ini. Jadi banyak potongan-potongan video yang diambil oleh clipper-clipper, terus banyak juga video-video lain pokoknya tersebar di sosial media ya. Jadi di sebelah kanan saya sudah hadir salah satu juru kunci di Gunung Kawi dengan Bapak. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Malam. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Agus. Bapak Agus ya. Jadi Pak Agus ini adalah salah satu juru kunci ya di Gunung Kawi. Sebenarnya tujuan kita ini ke sini untuk bertemu juga dengan Pak Narko ya. Karena Pak Narko lagi banyak tamu
Jadi diwakilkan oleh Pak Agus. Oke, Pak Agus. Jadi mungkin Pak Agus sudah tahu ya beritanya ya, berita yang tersebar di media sosial atau di TV itu udah menyebar nih ke seluruh Indonesia bahwa di Gunung Kawi ini dikait-kaitkan dengan pesugihan, seperti itu. Nah, jadi Pak Agus, kita sebenarnya mau meluruskan ya tentang yang lagi viral itu. Bahkan ada nanti mungkin ada pertanyaan juga tentang narasumber kita yang tiba-tiba sakit setelah podcast di Jejak Backpacker. Nah, Pak Agus, ini benar nggak sih Pak Agus, sebenarnya salah satu artis atau beberapa artis atau mungkin banyak artis yang datang ke sini itu mereka melakukan ritual untuk memperbanyak harta atau pesugihan seperti itu, Pak? Ya, sebatas sepengetahuan saya ya, untuk kunjungan di sini kan nggak terbatas ya, dan tidak dibatasi untuk siapapun, karena diawali tempat ini sebenarnya adalah untuk tempat berdoa sebenarnya. Ya. Dimana di dalam konsep doa itu pun yang jelas salah satunya adalah untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa ini soal kelancaran rezeki, itu salah satunya. Ya, cuma nanti kadang-kadang hal seperti itu dibelok-belokkan dengan kayak spiritual pesugihan atau apa. Sebenarnya sederhananya begitu. Nah, kemungkinan juga bagi yang datang ke sini kan ada dari kalangan artis atau dari mana kan banyak kan. Nah, di doa-doa mereka di salah satunya mungkin juga seperti itu. Kelancaran usaha dia, ketenaran dia mungkin di situ juga. Oke. Nah, kadang hal-hal seperti itu. Guys, sebenarnya gue gak mau ikutan untuk bahas Gunung Kawi, tapi berhubung ada yang komen seperti ini, kayaknya gue juga harus ikutan bahas untuk pencerahan bagi kalian. Kalian jangan salfok dengan alis gue, karena alis gue tuh habis sulam, ini baru pengupasan, jadi alisnya kayak gini. Karena ada yang komen, dia bilang kayak gini, kalau yang jadi pertanyaan saya, kalau emang Gunung Kawi itu bisa bikin kaya, pertanyaan saya, kenapa orang-orang di situ masih banyak yang jualan kembang, masih banyak yang jualan kambing, dan lain-lain sebagainya. Maksudnya penduduk lokal. Berhubung ibu gue adalah orang Jawa Timur, jadi gue sedikit sebanyak gue tahu banget soal Gunung Kawi ini, dan memang bukan baru-baru ini, itu dari gue kecil banget orang itu udah pada tahu bahwasanya lu mau kaya pergi Gunung Kawi, lu kalau mau kaya pergi Gunung Kawi kayak gitu. Bahkan gue pernah ke sana waktu itu gue SMP kalau nggak salah. Terus SMA gue juga ada di sana. Di sana Gunung Kawi itu ibaratnya mall. Kalian tahu mall nggak? Kalau kalian di mall itu ada jual makanan, ada jual minuman, ada jual macam-macam, variatif. Di bawah Gunung Kawi itu ada kelenteng, ada masjid, macam-macam tempat sembahyang berbeda-beda agama itu ada di sana. Kalau lu mau baik itu yang di bawah. Itu bisa untuk sembahyang kayak sembahyang orang Cina dan lain-lain sebagainya, semuanya ada di sana, ada vihara dan lain sebagainya. Tapi kalau lu mau yang tidak baik, lu ke atasnya. Kok tahu nih lakuin ya? Enggak guys. Ya seperti inilah atau gue itu kalau ngajak gue jalan-jalan ke sini itu menjelaskan ke anak cucunya supaya edukasi spiritual. Atau gue itu ngejelasin dari kecil tuh kami dijelasin kalau lu ngelakuin ini konsekuensinya seperti ini, orang yang mau ngelakuin ini itu seperti ini, kalau lu ketemu orang terus lu dimandiin, lu dikasih ini itu begini nanti jadinya, terus cara mengantisipasinya begini. Kita keluarga kita ada dikasih didikan spiritual seperti ini. Terus kembali lagi back to topik pertanyaannya, kalau memang Gunung Kawi itu bisa bikin kaya raya, kenapa penduduk lokalnya miskin gitu kan? Guys, penduduk lokal itu semua udah pada tahu konsekuensinya, karena yang datang ke sana bukan hanya yang berhasil saja. Kalau kalian nggak percaya, kalian tanya sopir atau ojol-ojol yang naikkan ke Gunung Kawi. Jadi di bawah sebelum kalian naik gunung itu, di situ akan ada pangkalan kayak pangkalan ojek, sopir. Nanti bawa ke atas itu ada, tanya sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak tukang ojek di sana. Bapak-bapak tukang ojek itu biasanya bawain orang dari dia susah sampai dia kaya, sampai dia hancur lebur. Itu banyak guys. Kalau kalian mau tanya story, jangan tanya sama ibu-ibu yang jual kembang, yang jual dan lain sebagainya, itu jangan. Dia nggak akan ngaku guys. Tanya sama tukang ojeknya. Nanti tukang ojeknya akan bilang, iya kak, saya pernah nganterin orang dari miskin terus kaya terus sampai nggak ada sisanya. Mereka pasti akan jujur. Tapi kalau kalian mau suruh dia cerita, ya kalian kasih ajak nongkrong, kasih rokok, minum kopi gitu. Di sana ada tukang ojek yang biasa nganter ke atas tuh ada. Jadi Gunung Kawi itu ibarat mall guys. Kalau kalian mau cari yang baik-baik, yang enak-enak ada. Kalau kalian tergantung tujuan kalian. Kalian mau hiking pun di sana bisa. Kalian mau healing pun di sana ada. Kalian mau nginep pun di sana ada penginapan. Tergantung tujuan kalian apa. Kalau kalian mau edukasi spiritual di sana juga bisa. Tapi kalau kalian mau kaya itu ke atas lagi. Nah itu yang untuk kaya.
guys, edukasi spiritual itu penting tau guys, supaya kalian tuh nggak gampang dibohongi, nggak mudah dimanipulasi oleh para orang-orang yang mengaku pintar yang bekerja sama dengan bilis. Itu bahaya. Terus ada lagi yang komen sama gue, Kak, kalau gue pesugihan tuyul itu gimana? Apakah itu besok harta? Sama aja guys, sama aja. Kalian mau tuyul, mau susuk, mau kalian pelihara Pak Bahlil, tapi kalau kalian sudah melakukan persembahan, itu secara tidak langsung kalian sudah kaki kanan kalian sudah masuk neraka, kaki kiri kalian masih di dunia. Ibaratnya kalian udah kontrak tanda tangan untuk menyerahkan jiwa kalian kepada bilis secara tidak langsung. Terserah lah apa itu namanya, mau kalian pakai susuk lah, mau kalian pakai penglaris lah, mau kalian pakai toyol, mau kalian pakai babi, mau kalian pakai udang, mau kalian pakai lobster. Kalau sudah melakukan persembahan sesajen, itu yang ada ayam, yang ada kambing, yang ada sapi, udah TTD, tanda tangan masuk dunia gelap. Secara tidak langsung kalian menyerahkan jiwa kalian, jiwa anak cucu kalian untuk ikut sama bilis. Secara tidak langsung, dan benang merah itu susah diputus. Jangan berpikir bahwasannya, kan bapakku yang pesugihan, aku anaknya nggak mungkin kena. Siapa bilang? Kan banyak tuh yang komen di bawah itu pada bilang kayak gini, nggak apa-apa lah aku menderita, biarlah aku jadi setan, nggak apa-apa. Yang penting anak cucuku bahagia. Siapa bilang? Belum tentu, karena kekayaan yang didapat atas kerjasama dengan dunia sebelah itu semu. Saya potong lagi videonya untuk yang kesekian kali, tapi saya komentar nggak akan panjang-panjang ya. Saya menilai bagian ini cukup menarik teman-teman. Karena mulai muncul penjelasan yang berusaha menghubungkan berbagai kejadian menjadi sebuah rangkaian cerita yang menurut saya sangat naratif gitu ya. Walaupun demikian, menurut saya tidak semua kejadian yang sulit dijelaskan itu harus langsung dikaitkan dengan hal mistis ya. Ingat ya, nggak semuanya harus dihubungkan dengan hal mistis. Tetap diperlukan logika ya, akal sehat dan kehati-hatian agar kita tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Lanjut. Semu. Gampang lah, kan nanti kalau pesugihan bisa numbalin pekerja, nggak usah numbalin keluarga, kan bisa. Jadi gini, kalau kalian bilang mau pesugihan, mau numbalin mantan, mau numbalin musuh, mau numbalin anjing, babi, bisa. Tapi setelah putaran tumbal ini habis, akan balik ke kalian sendiri. Itu terakhir, maksudnya tuh makanan terakhirnya. Ini roda ini berputar nih, dari saudara, dari anak saudara, karyawan, anjing, babi, celeng, semuanya. Nanti mentoknya dibaliknya ke kalian juga. Roda ini berputar, baliknya ke kalian. Baliknya ke kalian. Tumbal terakhir tetap dirimu sendiri. Dan itu menyakitkan. Atau gue udah banyak sekali ngelepasin orang yang berusaha lepas dari pesugihannya tapi gak bisa. Toh, bantu saya, toh. Saya menyesal melakukan ini, toh. Hidup saya tidak tenang. Bantu saya, toh. Atau saya cuma bilang, maaf mas, ini sudah bukan kuasa saya, ini sudah kuasa Tuhan. Karena kau sendiri sebelumnya sudah memasrahkan diri kau kepada bilis dengan rela hati, tanpa kau sadari. Kan kemarin aku tumbalin ayam itu cuma harfiah saja. Nggak ada namanya jin atau bilis itu makan ayam, makan kembang, nggak ada. Kalian menyediakan sesajen. Itu yang diserap tuh energi kalian. Secara tidak langsung kalian menyerahkan energi kalian untuk dimakan sama mereka. Bukan harfiahnya jin makan kembang, jin makan kambing, enggak. Itu cuma harfiah, nggak ada jin yang makan kambing, terang-terangan makan kambing, itu enggak. Kalian bilang sari-sari, itu kan menyerap sari-sarinya, itu energi yang kalian suguhkan besar. Susah ngejelasinnya. Sesajen itu cuma media. Jadi tetap yang dimakan itu energi kalian. Energi. Mau kalian sediakan kentang goreng kayak, mau kalian sediakan udang goreng kayak, tempe goreng, tahu goreng, terserah. Tapi yang kalian suguhkan itu berarti energi kalian. Kalian merelakan bahwasanya jiwa raga kalian untuk dipasahkan ke mereka. Medianya apa? Sesajen itu tadi. Makanya di dalam Islam itu ada dalilnya. Hal-hal kayak gitu itu hukumnya musyrik dan menduakan Tuhan itu adalah dosa besar. Tahu, udah gue bilang, atau gue udah banyak nolongin orang tapi nggak lolos, nggak jebol. Sampai atau gue itu, jadi di Kalimantan tuh ada persatuan, kalau orang Indonesia bilang persatuan orang pintar gitu. Nyelamatin satu orang ini dari tangan bilis nggak bisa anjing, 7 orang mental semua nggak bisa, susah. Itu cuman kuasa Tuhan yang bisa nolong. Tapi susah kalau kau sudah memasrahkan jiwa raga kau untuk sebuah kekayaan yang ditukarkan. Susah mau ngomong ya. Gue kasih tahu sama kalian ya, kalau memang pesugihan gak ada tumbal, atau gue udah kaya. Kalau memang pesugihan tuh gak ada tumbal, gue udah kaya. Kalau memang pesugihan gak ada tumbal, ibu gue, bapak gue udah kaya. Lo tau, udah kaya. Kayak mana enggak? Atau gue bisa? Pikir lagi guys, gak ada kekayaan yang instan. Ngelunte aja, itu butuh proses. Gak ada kekayaan yang instan, yang mudah dengan menumbalkan nyawa seseorang yang tidak berdosa. Itu salah kaprah, sesat. Kenapa dukun atau kuncen itu nggak
lebih kaya gitu loh. Iya. Logika sederhananya gini gitu ya. Iya. Kita sebagai perantara nih mengkayain orang, tapi kita sendiri nggak kaya. Lah, bahasa kan gitu ya, logika sederhana itu. Berarti kan ada apa sih itu ya? Itu jadi misteri. Iya. Kita nggak bisa mecah itu, ya kan? Kita bukan orang-orang kayak gimana, ya kan? Tujuan kita cuma mengedukasi. Melakukan pesugihan malah bangkrut, melakukan pesugihan malah gagal dan hartanya habis. Itu banyak terjadi ya teman-teman. Kalau seseorang yang udah melakukan pesugihan ini, ada yang berhasil dan juga banyak yang gagal ya. Banyak yang gagal, berhasil ataupun gagal itu pasti ada efeknya ya. Efek ke tubuhnya, ke keluarganya, bahkan ke anaknya biasanya. Biasanya kalau punya anak tuh diganggu jin terus ya. Diganggu, kadang-kadang kalau anaknya perempuan biasanya didatengin genderuwo ya. Terus melakukan biasanya suka dengan anaknya itu seperti itu. Dan juga ketika si anaknya rumah tangga ataupun seseorang ini yang melakukan pesugihan ini di rumah tangga itu diganggu ya, pasti kalau orang yang melakukan pesugihan itu dia itu ada jasa jin gitu ya, jasa jin untuk memperkaya gitu ya, jasa jin untuk menarik gitu ya, ibaratnya itu sales di bangsa jinnya. Jadi nggak ada ya istilah pesugihan putih gitu tanpa tumbal, dan pesugihan itu pasti ada tumbalnya, pasti ada tumbalnya. Itu seperti itu, per bulan atau per berapa tanggal berapa itu pasti minta tumbal. Ibaratnya itu kayak pulsa ya ada habisnya, nanti harus diisi. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi efek dari pesugihan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa kepada kepribadian, kepada ibadah, itu seperti itu, kepada mental, itu seperti itu. Dan orang yang melakukan pesugihan itu sangat menderita sebenarnya, sangat menderita jiwanya gitu, nggak tenang ya, pasti itu bawaannya itu panas ya, bawaannya itu panas, nanti bulan ini tumbalnya apalagi dan sebagainya, dan dia itu harus melakukan ritual-ritual yang tidak biasa gitu ya. Pasti orang yang melakukan pesugihan itu pasti kebanyakan itu malas beribadah, walaupun beribadah rajin juga buat tameng aja, itu seperti itu. Karena untuk lepas dari pesugihan itu nggak gampang, butuh pengorbanan yang luar biasa ya. Jangan baru sehari dua hari niat nanti oleng lagi ya. Kebanyakan itu sudah godanya itu berat ya. Harus benar-benar tobatan nasuha ya. Karena ketika tobat pun ya, ketika pengen ke jalan yang lurus pun diganggu oleh setannya, itu seperti itu ya. Jadi harus punya keinginan yang kuat, azam yang kuat untuk lepas dari ritual-ritual atau pesugihan-pesugihan tersebut ya. Itu seperti itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mudarat atau bahaya dari pesugihan. Kita ketahui pesugihan adalah bentuk kerjasama kepada syaitan atau jin yang meminta kekayaan kepada mereka, melakukan ritual-ritual sehingga ada beberapa dampak buruk bahaya yang akan dihadapinya. Yang pertama adalah dia melakukan kesyirikan, sebuah dosa besar yang ketika dosa tersebut dibawa meninggal, dibawa mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Maka orang yang melakukan pesugihan ini harus segera bertobat agar tidak mendapatkan bahaya dampak buruk dari pesugihan yang telah dilakukannya. Yang kedua adalah bahwa pesugihan ini merupakan memohon kepada jin atau syaitan kekayaan, sehingga ketika dia mendapatkan kekayaan maka hartanya tidak akan berkah, tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan keharmonisan. Oke teman-teman, saya potong lagi ya, sekali lagi nih saya potong. Di bagian ini saya melihat pembawa acara, konten kreator atau narasumber atau apalah begitu ya, netizen gitu, itu mencoba menggali lebih jauh ya, sehingga percakapannya itu yang terbangun terasa semakin hidup. Dan menurut saya keberhasilan video seperti ini memang terletak pada kemampuan narasumber ya, kemampuan netizen, kemampuan konten kreator membangun rasa penasaran yang tumbuh hidup di benak penonton ya. Tetapi sebagai penonton yang bijak ya, kita tetap harus mampu membedakan antara pengalaman pribadi ya
kemudian opini, ya, dan fakta yang bisa diverifikasi, ya. Jadi kita tetap harus bisa membedakan hal tersebut agar kita tidak terjerumus pada persepsi yang berujung pada fitnah. Lanjut. Dalam keluarganya tidak akan mendapatkan ketenangan, bahkan sulit sekali dia mendapatkan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam kebaikan dan keberkahan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah dampak buruk dari bahaya pesugihan adalah anggota keluarga menjadi korban dari ritual yang dia lakukannya. Seandainya ada jin qarin atau jin khodam secara khusus, ya, karena dia melakukan ritual sehingga ada jin qarin yang membantunya, ketika orang tersebut meninggal maka anak cucu keturunannya akan diganggu karena merasa ada perjanjian di dalamnya, perjanjian yang dilarang oleh ajaran Islam. Sehingga kita jauhi perbuatan ini, pesugihan-pesugihan yang dilarang dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan untuk kita semuanya. Di dalam kepercayaan sebagian masyarakat, masih ada yang mempraktekkan praktek pesugihan, yang meminta tumbal demi untuk memperoleh kekayaan singkat dan instan. Buya Yahya menerangkan bahwa istilah tumbal ini memang sudah ada sejak pada zaman dahulu. Lantas bagaimana dengan orang yang menjadi tumbal pesugihan tersebut? Apakah benar ia akan dijadikan budak oleh makhluk halus junjungan orang yang telah menumbalkannya? Buya Yahya menjelaskan, kalau seandainya ada orang yang meninggal karena dijadikan tumbal, maka dia adalah tergolong orang yang mati syahid. Misalnya ada seorang yang beriman kemudian dipaksa oleh orang lain menjadi tumbal dalam sebuah ritual, maka ia tergolong orang yang mati syahid, dan setelah ia mati maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan makhluk halus atau yang lainnya. Siapa bilang tidak butuh uang? Uang itu adalah segalanya. Kamu kencing aja, kamu butuh uang kok. Sekarang kecuali kamu tinggalnya di desa pun kamu anakmu sekolah aja yang gratis aja kamu masih butuh uang, masih butuh beli sepatu, beli tas. Jadi zaman sekarang itu selama kamu pegang uang kamu akan dihargai, selama kamu tidak punya uang kamu akan diinjak-injak. Siapa yang menolong? Tidak ada yang nolong. Kenapa harus bekerja? Orang bilang, oh nyari dukun, cari pesugihan. Pesugihan itu tidak ada hasilnya. Kuncinya pesugihan itu kamu harus menyembah apa di pesugihan itu, kamu bawa ke rumahmu. Tuhan yang kamu sembah itu kamu hilangkan. Jangan pernah ikut ibadah-ibadahmu, baru kamu bisa kaya. Jadi pesugihan itu tidak ada, ingat itu ya, dan harus bekerja. Jadi jangan bengong aja, bengong, pelongok. Cari dukun buat apa? Gimana ini supaya utang saya lunas? Ya utangmu nggak bakalan lunas. Dukun aja punya utang kok. Jadi kamu harus bekerja, cari kerja. Susah bunda, kerjaan sekarang susah. Ya susah kalau kamu milih. Kalau kamu buat bertahan hidup banyak. Kalau mau, kadang kan orang nggak mau. Wah aku nih pegawai negeri, uangku banyak ya itu dulu. Sekarang kan nggak ada duit. Harus bekerja, jangan menuntut dukun yang harus. Oh ini tidak sakti nih. Lah saya kan cuma buka aura, bukan menjanjikan untuk Anda menjadi kaya, hutang Anda lunas, kan tidak. Saya hanya bicara bahwa saya buka aura untuk karyawan. Pasti di dalam tas itu ada itu satu-satu, selalu ada itu. Cuman ya namanya saya karyawan baru ya, nggak tahu lah gitu. Jadi ya masih ya udahlah biarin. Teman saya juga cuma bilang ini jangan dibuang kata dia gitu kan, biarin aja, taruh di tas kalian masing-masing katanya kan. Ya udah tuh kerja seperti biasa. Kadang kan shift pagi sama malam kan. Itu kalau lagi shift malam, pokoknya setiap kali abis ganti itu, abis dikasih bungkusan tadi itu yang kain itu, itu tuh kayak ntar kayak berwangi gitu di sekeliling area SPBU itu.
Cuman ya kita nggak pernah tahu ya bang, maksudnya ada apa. Nggak pernah kepikiran macam-macam. Cuman pas awal kerja aja tuh kok gini sih gitu loh. Baunya nggak enak gitu. Terus di bulan-bulan berikutnya pun ternyata setiap kali 2 minggu sekali itu selalu diganti bang bungkusan itu. Jadi selalu baru setiap 2 minggu sekali. Karena aku mulai ngamatin selalu diganti. Terus pasti di saat habis ganti itu nanti kalau lagi ketemu shift malam nih kebetulan atau kadang temen juga ngasih tahu kan, itu sama baunya wangi pasti di area situ. Dan sebelum kerja sih memang ada yang bilang juga kadang suka ada yang kan di pas arah ke SPBU itu kadang ada aja yang kecelakaan gitu. Cuma ya pikir saya namanya lalu lintas ya, ya wajar aja lah pikir saya mah kayak gitu. Dan ternyata ownernya ini kabar-kabar nih ya, namanya kita udah mulai kerja kan, kebetulan jalan 3 bulan lah bang, itu mulai suka dapat kabar-kabar dari yang teman-teman lain lah. Katanya si ownernya ini pun udah pernah ganti istri gitu tuh udah beberapa kali. Tapi ya kita mah nggak pernah mikir gimana-gimana sih ya gitu. Cuma ya namanya teman kan ada aja tuh yang cerita. Terus pas gak lama kemudian itu tuh dengar kabar istrinya si owner ini itu ternyata meninggal. Saya sempat lihat istrinya itu ya pas waktu di interview. Pertama kali. Pertama kali pas di interview itu meninggal. Kebetulan kan pas saya lagi nggak jaga tuh, lagi libur, akhirnya bisa kan kita ngelawat ke sana gitu. Pas ngelawat ke sana, terus ada yang bilang disitulah ada bisik-bisikan orang lagi tuh pada ngomong katanya si jenazahnya ini atau ini tuh agak bau katanya. Kayak ya pada ngegosip gitulah. Cuman saya juga sempat ngobrol sama teman saya nih. Teman saya itu kan dia cowok tuh, Mas Hadi. Dia bilang, kenapa ya kok bisa bau katanya gitu. Kayaknya inilah palingan dia ada bikin pesugihan kali ya. Jangan-jangan bininya jadiin tumbal. Tuh temennya sempet tuh bilang kayak gitu bang. Teman saya. Saya bilang, gak usah mikirin yang kayak gitu, orang udah meninggal diomongin, kata saya gitu kan. Enggak lah, sekarang ini udah istri keberapa gitu kan, kata teman saya itu juga kan dia udah lama kan istri tuh. Ngerti nggak kamu tuh tiap 2 minggu sekali aja kan diganti kan, itu yang di dalam tas apa tuh gitu kan, kata temen. Gak penasaran apa, pengen dibuka sekali-kali yuk, kata dia gitu tuh, nantangin kan si Hadinya gitu teman saya. Kalau jangan macem-macem deh, kita lagi kerja nanti takutnya kenapa-napa gitu lah. Gue bersama tim lagi menuju ke Gunung Kawi ya beberapa menit lagi. Cuman tadi dapat informasi bahwa sekarang konten kreator tuh udah nggak bisa masuk ke Gunung Kawi. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Dan informasinya bahwa kalau misalkan konten kreator ini bisa masuk ke Gunung Kawi, kuncen setempat bakalan dipecah. Akhirnya videonya selesai. Panjang kali ya, panjang kali lebar alias luas. Oke teman-teman ya, di akhir video pembahasannya menjadi penutup yang cukup kuat ya, karena berbagai cerita sebelumnya dirangkum menjadi satu kesimpulan dari sudut pandang ya, dari sudut pandang konten kreator lah ya. Karena bisa jadi narasumber itu ya sebetulnya diarahkan juga gitu kan di balik layar. Itu sih dugaan saya. Terlepas dari setuju atau tidak, saya rasa video ini memang berhasil memancing diskusi yang panjang di kalangan netizen.
Dan yang terpenting adalah kita tetap harus menghormati perbedaan pendapat dan tidak mudah menyebarkan kesimpulan tanpa dasar yang jelas, karena itu fitnah. Oke? Demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.